Tetap katakan Tuhan Yesus baik, ya. Harus selalu katakan pada diri sendiri, Tuhan Yesus baik. Selalu baik, saudara. Sebenarnya begini, waktu kita itu sering untuk mengatakan, Tuhan Yesus baik buat saya. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup saya. Kalau kita udah sering ngomong seperti itu ada kekuatan baru loh, saudara. Itu ada kekuatan baru saat kita menyatakan kebesaran Tuhan. Apalagi tema kita pagi hari ini tuh kan, apakah kamu masih percaya Tuhan? Nah, ini penting sekali. Kenapa seringkali saya tanya hal-hal seperti ini? Karena orang-orang yang saat teduh, orang Kristen, gak semua orang Kristen itu percaya Tuhan. Why? Apalagi kalau banyak tekanan, banyak hambatan, belum ada jalan keluar, biasanya susah percaya Tuhan. Karena manusia cenderung melihat dulu baru percaya. Padahal kalau di dalam Tuhan itu kebalikannya, saudara. Kebalikannya. Yang benar itu adalah kita belajar percaya pada saat tidak melihat sama sekali. Itu yang benar. Ya, Lukas 8 ayat yang ke-40. Nanti kita lihat. Kita koreksi diri nanti. Sebesar apakah kepercayaan kita di hadapan Tuhan? Ya. Lihat Lukas 8 ayat 40. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Tuhan mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Nah, ini jadi ceritanya Tuhan Yesusnya lagi di rumah Yairus. Ada seorang anak yang udah dinyatakan mati. Gitu, ya. Orang tuh harusnya tahu siapa Yesus. Apakah Yairus tidak tahu Yesus? Tahu, saudara. Hal-hal yang supranatural, yang dahsyat, yang dilakukan Yesus, Yairus tahu. Tapi karena yang dilihat mata itu adalah kematian, maka Yairus katakan, mati kok udah? Nggak usah Tuhan Yesus lagi, udah mati itu. Makanya kalimatnya apa? Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ini kalau misalkan kita, lihat ya saudara ya, lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, kalau nggak kenal Tuhan dengan benar, circle-mu itu bisa mempengaruhimu. Makanya kita ini sebagai pengikut Tuhan, kalau saat teduh itu yang benar, makanya. Saya sudah katakan saat teduhmu yang benar. Keadaan kalau lagi hancur, respon pertama itu adalah mintalah ampun di hadapan Tuhan, biarlah mengikuti proses, izinkan Tuhan masuk di dalamnya. Waktu kita masuk dalam prosesnya Tuhan, belajarlah untuk percaya. Konsisten, latihan itu konsisten. Si anak ini sakit, orang semua ngomong mati. Karena memang yang dilihat mata itu mati. Sekarang mata kita tuh ngeliat apa toh hari-hari ini? Hari-hari ini tuh mata kita ngeliat apa? Saya sudah sering katakan, hati-hati sama mata, hati-hati sama telinga. Karena kalau engkau melihat setiap semua hal itu sukar, gak mungkin keadaan makin chaos, telingamu akan susah untuk mendengar kebenaran Tuhan. Apakah orang-orang di sini tuh pada gak kenal Tuhan Yesus? Kenal, saudara. Mereka tahu pekerjaan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit. Tapi karena matanya
melihat kesukaran, matanya melihat bahwa anak itu sudah mati, ya sudah, mereka mempercayai itu. Lalu di ayat yang ke-50, Yesus ngomong apa? Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Kita seringkali baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mungkin tiap hari, tapi gara-gara mata, gara-gara telinga, kepercayaan kepada Tuhan seringkali gagal total. Ada seorang wanita yang kalau DM sama saya itu, dari tahun kemarin sampai hari ini kalau DM saya, selalu pikirannya negatif. Susah, Bu. Nggak kuat, Bu. Nggak ada jalan keluar, Bu. Engkau mendengar firman tiap hari. Engkau mengerti siapa Yesus. Seringkali mata sama telinga itu hati-hati, saudara. Karena bagian Tuhan ada, bagian kita ada. Di sini sudah dikatakan bahwa jangan takut. Ini kata kunci sudah. Jangan takut, percaya saja anakmu tidak mati. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong, apa tidak percaya toh? Itulah fungsinya. Baca firman Tuhan itu tiap hari, jangan cuma kamu baca, renungkan itu apa toh? Merenungkan itu tuh artinya, waktu engkau membaca firman, mintalah rema, mintalah pengajaran, mintalah pengertian, ini maksudnya apa ya Tuhan? Itu artinya merenungkan. Setelah itu, lakukan. Seringkali itu tuh kita tidak mau latihan. Kemarin tuh ada orang posting DM sama saya. Bu, kenapa saya selalu mengalami kegagalan? Saya selalu mengalami kehancuran. Gagal biasa. Kehancuran ya biasa. Semua orang punya masalah ya biasa. Kan sudah dikatakan toh, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Seringkali kita nggak melakukan bagian kita. Maunya instan. Saya butuh solusi, Bu. Saya itu butuh solusi. Saya nggak butuh nasihat Bu Kety. Mana ada orang hidup kayak begitu? Maaf ya. Punya pikiran itu tuh jangan bebal. Banyak orang kalau misalkan pengennya instan, cepat-cepat. Saya udah nggak kuat, Bu. Saya udah nggak kuat. Bebal pikiranmu. Bagian kita itu loh, lakukan. Baca firman, renungkan, lakukan. Makanya kalau datang ibadah, minggu, jangan telat. Di gereja jangan mainan HP. Kalau pagi jangan males baca firman Tuhan. Orang pagi males saat teduh. Begitu kena kegagalan, protes. Begitu kena kehancuran, marah. Engkau nggak melatih diri. Ini sama orang-orang ini. Mereka tahu betul siapa Yesus. Tapi coba lihat, Yesusnya udah ngomong ya. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Yesus udah ngomong dari awal. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Kenapa kok Yesus nggak memperbolehkan orang lain masuk? Hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sewaktu engkau lagi berdoa, engkau lagi bergumul, kalau circle-mu salah, kehidupanmu akan salah. Orang-orang yang ada di sekitarmu itu mempengaruhimu, saudara. Mau pasangan, mau anak, mau orang tua. Hati-hati.
Mereka bisa menjadi toksik di dalam kehidupan kita kalau kitanya sendiri tidak memiliki kekristenan yang kokoh. Ini Tuhan Yesusnya nggak memperbolehkan, lihat. Tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk kecuali murid-muridnya sama ayahnya si anak ini. Waktu engkau mengenal Tuhan Yesus, batasi pergaulanmu. Supaya, firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu apa? Dunia itu meragukan kuasa Tuhan. Dunia hari-hari ini meragukan kuasa Tuhan. Ya kayak yang DM sama saya itu. Saya nggak butuh penjelasan Bu Kety. Saya nggak butuh motivasinya Bu Kety. Saya nggak butuh itu. Saya butuh solusi, Bu. Bu Kety kan tahu suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Apa yono loh orang kayak gini? Lembok pikir saya ini dukun apa? Saudara, itulah kenapa saya suka bilang, jangan punya kebiasaan cari pendeta supaya apa toh dapat solusi. Saya sudah katakan, ini loh nanti pikiranmu tumpul. Orang kalau pikirannya tumpul jadinya apa? Bebal toh. Datang ke hamba Tuhan maunya solusi, maunya instan, didoakan, kasih minyak, selesai, masalah selesai. Serupa dengan dunia kayak begini loh. Memang gue pikir orang Kristen gak banyak yang seperti dunia. Banyak, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Cari aja pendeta biar instan. Ini Yesus katakan, gak usah ada orang masuk. Murid-murid saja yang boleh masuk. Ini yang muridnya. Makanya jadilah murid di hadapan Tuhan. Murid itu apa toh? Murid itu mau belajar. Murid itu mau mendengar. Murid pasti melakukan tes. Itu murid. Kita mau belajar enggak? Kita mau mendengarkan Tuhan atau tidak? Mau ikutin ujian kehidupan apa enggak? Jangan instan terus pikirannya. Cepat selesai. Sebenarnya yang bikin masalah nggak selesai, karena apa toh? Kebebalan isi kepala kita ini loh. Nggak mau belajar. Semua jawaban kehidupan kita ada dalam firman Tuhan ini. Tapi orang nggak mau belajar. Hati-hati dengan mata, hati-hati dengan telinga. Makanya kalau punya gadget, jangan nonton-nonton hal-hal yang nggak penting. Sudah tahu kondisimu lagi nggak baik, kondisimu lagi butuh pertolongan, mbok yao tontonannya itu tentang firman. Nggak nonton TikTok, woy. Nonton-nonton sing rak genah kayak gitu. Yesus katakan, yang nggak punya kepentingan nggak usah masuk. Artinya, perilaku-perilaku kita yang receh, yang nggak berkepentingan itu, tinggalin. Mulailah keluar dari zona. Hal-hal yang nggak penting tinggalin, saudara. Saya aja yang sudah kayak begini, saudara. Saya batasi circle saya. Saya tipe orang yang nggak kompromi sama siapapun. Kebetulan saya ini orangnya nggak takutan sama orang. Jadi kalau nggak penting banget ya udah ada. Kita harus punya keberanian untuk itu. Karena untuk melatih percaya sama Tuhan, kita akan selalu berkaitan, berurusan sama mata, sama telinga soalnya. Matamu ngelihat apa? Karena kalau matanya melihat kesukaran, apalagi ini anak mati, kalau melihat kesukaran, telingamu dengarnya apa? Kalau yang dilihat mata itu adalah kesukaran, telinganya bukan mendengar tentang firman, maka jadinya kayak begini.
Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Mentertawakan Yesus. Padahal Yesus dari awal sudah ngomong apa? Jangan takut, percaya saja, anakmu tidak mati. Sama seperti firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Wis dikongkon, wis disuruh, udah dikasih perintah, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Tetap aja overthinking. Tetap aja takut. Itu yang bikin persoalan makin panjang loh. Itu yang bikin kita frustrasi. Kita. Jadi kalau pengen masalahmu cepat selesai, jadilah murid nih. Yang dipilih Yesus siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang ada di dalam dirimu siapa saja? Yang jalan bareng sama dirimu siapa aja? Bu, tapi kan saya punya pasangan itu tuh nggak mau doa, Bu. Dia males. Ya sudah, biarkan saja. Kalaupun di dalam satu keluarga itu, hanya dirimu yang berdoa, muji nyembah Tuhan, lebih tekun. Karena kita itu nggak bisa maksain, saudara. Orang itu tuh untuk ikut sama kita, nggak usah maksa. Saya dulu waktu sama keluarga saya juga begitu. Saya nggak pernah memaksakan keluarga saya untuk ikut saya. Enggak. Kita ini loh jadi contoh. Orang gimana mau ngikutin kita kalau kitanya nggak jadi contoh? Kalaupun pasanganmu nggak mau diajak doa, nggak apa-apa, saudara. Doamu lebih kuat. Fondasi kekristenanmu harus lebih kuat. Makanya circle itu penting. Matamu nonton apa? Telingamu dengar apa? Ya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, nih, Yesus kasih penghiburan lagi nih. Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Seringkali Tuhan memberikan kita kekuatan. Seringkali kita dengerin khotbah yang menguatkan, khotbah yang memberi kita pengharapan, tapi kita tuh seringkalinya apa toh? Semakin kita ngelihatnya susah, yuk kita akan ngomongnya susah. Makanya hati-hati sama mulut. Kemarin ada yang DM sama saya, Bu, saya itu benar-benar pengen bercerai aja, Bu. Rumah itu rasa-rasanya berantem tiap hari, Bu. Tergantung. Keberadaan kita itu membawa pengharapan baru apa enggak? Makanya seringkali saya bilang toh, kalau saat teduh yang benar. Kalau saat teduhmu hanya karena supaya mujizat yang terjadi, salah kaprah, ya udah, jadinya kayak begitu. Nggak terjadi perubahan apa-apa dalam hidupmu. Orang pikirannya cuma mujizat kok. Saat teduh itu bicara apa toh? Saat teduh itu bicara tentang komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang terbangun dengan Tuhan itu membuat kita belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang isi hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan itu tentang apa? Perubahan hidup. Apakah perubahan hidup? Pertobatan. Kita ini loh, berubahlah cepat. Kalau sudah tahu persoalanmu chaos, berantakan, semua pintu tertutup, semua itu diizinkan Tuhan terjadi. Supaya apa? Kitanya benar di mata Tuhan. Ya wajar kalau di rumahmu ribut terus, rasanya panas, pengennya kabur dari rumah, karena engkau tidak membawa api di dalam rumahmu. Pasanganmu berantem, kamu ikut berantem. Kalau pasangan suami istri berantem, kau pikir anakmu tidak stres? Bawalah api Tuhan. Doa yang benar. Bayar harga pagi-pagi. Engkau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
Keintiman itu tuh menimbulkan kita jadi belajar, saudara. Belajar percaya, belajar mengerti isi Tuhan. Isi hati Tuhan kita harus ngerti. Jangan yang kau lihat itu kesukaran. Jadinya stres kan? Nggak berkekuatan kan? Karena kebiasaan mendengarkan motivasi. Pengennya dengar berkat. Kalau ada postingan tentang Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Yes, amin. Cepet banget kalau untuk urusan kayak gitu. Tapi untuk belajar tentang firman, engkau nggak pernah mau lakukan. Yesus sudah katakan berkali-kali, jangan takut, percaya saja. Berarti bagian kita ini tidak boleh takut, latihanlah untuk percaya. Terus di sini dikatakan, anakmu akan selamat, anakmu tidak mati, tetapi tidur. Berarti bagian kita untuk apa toh? Percaya, memperkatakan bahwa tidak ada kematian, tetapi kehidupan. Berarti no, saudara. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan jadi Kristen kuno. Maunya instan, butuhnya cepat. Kalau hasilnya buruk, lihat toh dirimu. Engkau sudah lakukan apa? Jadi kalau Tuhan sudah katakan, jangan takut, berarti kita latihan enggak takut. Bagaimana caranya enggak takut? Lawan kata takut apa? Berani kan? Bagaimana caranya supaya berani? Ya banyak uji nyembah Tuhan. Bagian kita lakukan dulu. Protes itu gambaran orang-orang dunia. Protes, kecewa, berhenti berdoa, itu gambaran orang-orang dunia. Makanya firman Tuhan sudah katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Siapakah dunia? Dunia itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu dunia. Lah kita loh udah jadi Kristen udah lama, tapi kok nggak percaya Tuhan Yesus? Ya gimana mau percaya pasangan kita? Ya gimana keluarga mau percaya sama kita? Wong kita sendiri aja seperti dunia. Jadi hadirkan api Tuhan di dalam rumah. Pagi-pagi engkau harus bayar harga. Ketika pasanganmu pengennya bercerai, ketika keadaan perekonomianmu lagi ancur-ancuran, bayarlah harga pagi-pagi, engkau muji nyembah Tuhan, minta api Tuhan untuk ada di dalam rumah kita. Amin. Ya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan nangis. Tidak ada kematian kok. Itu cuma tidur. Saya pernah, saudara, waktu baca ini, saya nangis. Ini waktu saya baca itu waktu awal-awal saya kena PHK, saudara. Tuhan katakan, nggak akan ada kematian, Kathy. Keadaan perekonomianmu hanya tidur. Percayalah kepadaku. Waktu saya baca ini, saya nangis sekali, saudara. Saya melatih diri percaya kepada Tuhan. Waktu melatih diri percaya sama Tuhan, apakah keadaannya baik? Enggak. Kalau hari ini, engkau melatih percaya, terus langsung semuanya berubah, kepercayaanmu tingkatnya akan rendah terus. Kualitas imanmu akan rendah terus. Kalau sekali doa, mujizat terjadi. Sekali doa, mujizat terjadi. Kualitas keimananmu akan rendah terus. Tapi waktu engkau berdoa, muji nyembah Tuhan, memperkatakan firman Tuhan tiap hari, sekalipun pintunya tertutup semuanya, gak ada jalan keluar, imanmu akan naik terus. Tingkatnya udah gak tingkat rendahan. Tahu cerita Ayub ya? Ayub kurang apa sama Tuhan? Kurang setia apa sih Ayub ini? Ayub adalah gambaran orang yang setia di hadapan Tuhan. Tapi nggak cuma hancur perekonomiannya saja. Keluarganya, dirinya sendiri mengalami kehancuran. Tapi begitu proses dinyatakan selesai,
kelimpahan yang diterima oleh Ayub. Kita pun demikian, saudara. Selalu ada reward bagi orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Apa reward orang percaya di hadapan Tuhan itu? Kita menjadi teguh, kuat. Kita menjadi orang yang gak gampang melo. Setiap kali melihat tekanan, berani mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berani membalikkan keadaan dengan perkataan. Saat teduh kemarin, masih ingat toh? Beranilah engkau untuk membalikkan keadaan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang kitab Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, setiap tanaman yang kita tanam tidak menghasilkan apapun, aku memilih untuk bersorak-sorai. Bahkan aku akan beria-ria di hadapan Tuhan. Kalau sudah tahu ngerti firman, bagian kita adalah melakukan. Tuhan sudah katakan. Kalau untuk membelah laut aja Tuhan bisa, apalagi soal kebutuhan hidup. Saya sudah seringkali katakan, jangan berdoa untuk penyediaan. Penyediaan itu sudah ada. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Kejarlah itu, saudara. Kejarlah damai sejahtera itu. Banyak orang itu maunya duit, bukan damai sejahtera. Buat apa banyak duit tapi nggak damai sejahtera? Punya masalah banyak tapi nggak damai sejahtera. Nggak ngerti kan? Nah, kejarlah damai sejahtera itu. Damai sejahtera diperoleh dari mana? Waktu kita duduk diam di hadapan Tuhan, damai sejahtera itu turun. Ini Tuhan Yesus itu kan ngomong kayak begini, jangan takut, percaya saja, anakmu selamat, jangan nangis, tidak ada kematian, hanya tidur. Tuhan lagi ngasih damai sejahtera loh ini. Tuhan lagi melepaskan apa toh? Penghiburan. Itulah fungsinya. Kita belajar firman. Ada kekuatan baru, ada penghiburan, imanmu makin hari makin kuat. Nggak protes terus. Protes itu membosankan, saudara. Serius. Protes itu membosankan hidupmu. Protes. Nggak mau mendengar Tuhan. Doa ya cuma gitu-gitu doang. Itu membosankan hidupmu. Bosan. Makanya hidupnya nggak berkualitas. Saya stres, Bu. Hati-hati ya kalau udah stres. Orang kalau stres hanya ada dua yang terjadi. Kalau nggak kelemahan tubuh, ya dosa. Hanya hati-hati kalau udah stres. Kelemahan tubuh dan dosa yang terjadi. Pilih mana? Latihan percaya, apa stres baik? Kalau kita latihan percaya, nggak cuma iman kita yang teguh. Engkau sedang membuka pintumu sendiri. Engkau sedang membuka pintu mujizatmu sendiri. Matamu akan melihat cara Tuhan kerja. Jangan seperti di ayat yang ke-53 ini. Mereka mentertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Hati-hati sama mata. Makin sukar, makin susah, terobos. Hadapi. Makin banyak memperkatakan firman Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, ada kekuatan baru kan? Terus terobos, saudara. Saya suka satu ilustrasi yang saya tonton di salah satu media sosial. Batu, kalau kita kapak terus, kita patahkan, susah kan? Tapi batu, kalau udah ketatasan air tiap hari, lama-kelamaan dia juga akan retak. Ini bicara tentang apa? Konsisten. Semakin kita konsisten mau merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Kita mau melakukan doa, pujian penyembahan, doa, pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan, konsisten tiap-tiap hari, hidupmu pasti berubah, saudara. Hidupmu pasti berubah. Engkau nggak gampang jatuh dalam dosa, engkau nggak gampang melo dalam tekanan, engkau akan menjadi kuat di saat apa? Badai datang. Badai datang itu kan nggak ada rencana, toh. Dapat datang kapan saja. Waktu tekananmu datang, engkau akan biasa aja. 20 tahun yang lalu, waktu saya masih terlilit utang gitu ya, waktu didatangi debt collector, ya saya takut, gemeteran. Tapi coba, kalau udah konsisten di dalam percaya Tuhan, konsisten muji nyembah Tuhan, debt collector datang, yang dilakukan apa? Nyembah di kamar. Menguatkan diri, nyembah di dalam Tuhan. Tuhan melihat hati orang yang tulus. Tuhan melihat hati orang yang jujur. Makanya ditolong sama Tuhan. Loh, bisa-bisanya loh utang saya belum lunas. Debt kolektornya udah berhenti, gak datang lagi. Amin. Jadi banyak-banyaklah memuji Tuhan. Bagian kita lakukan. Jangan jemu-jemu. Orang kalau belajar makin pinter. Tuh. Gak ada orang belajar makin bodoh. Makin pinter. Amin. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Memegang tangan anak itu dan berseru. Ini bicara tentang apa? Lakukan tindakan profetik. Apakah tindakan profetik itu? Contohnya kayak si Habakuk kemarin. Sekalipun pohon ara tidak menghasilkan buah, sekalipun apa yang kita tanam tidak menghasilkan apapun, sekalipun mataku melihat adanya kesukaran, tetapi aku memilih untuk bersukacita. Ini namanya melakukan tindakan profetik. Sekalipun doaku belum dijawab oleh Tuhan, kalaupun Tuhan gak menjawab doaku, aku tetap percaya Tuhan. Nah, ini namanya beriman. Makanya Yesus memegang anak itu tuh bicara tentang apa? Beriman. Karena dari awal Yesus udah konsisten sama omongannya. Dia tidak mati, dia cuma tidur. Yesus konsisten apa yang dia ajarkan. Dia pegang anak itu dan berseru. Bicara tentang apa, saudara? Firman Tuhan yang kau baca tiap-tiap hari itu, berserulah, berucaplah. Aku percaya keuanganku tidak mengalami kematian. Ini cuma tidur. Aku percaya keuanganku akan dipulihkan Tuhan. Itu namanya percaya, itu namanya beriman. Ini loh, Yesus pegang anak itu. Yesus berseru, dia katakan apa? Hai anak, bangunlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah keluargaku. Bangkitlah keuanganku. Bangkitlah bisnis usahaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan aku kekuatan baru. Ada penghiburan, ada kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pulih, keluargaku pulih, kehidupanku pulih. Itu loh, beriman. Bagian kita lakukan. Yesus sudah kasih contoh. Pegang kuat, lalu beriman. Perkatakan firman Tuhan. Doa itu tuh tidak usah panjang-panjang, saudara. Sekali ngomong terjadi. Saya sudah kasih kesaksian kemarin ya. Di mobil saya sakit kepala yang luar biasa dahsyat banget. Udah sakit kepala, mual. Saya ada pertemuan di gereja. Hampir-hampir saya putuskan untuk kembali. Saya sudah pikir minta sama driver untuk pulang aja. Tapi Tuhan katakan enggak. Apa bagian kita? Saya pegang kepala saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bikin saya sakit kepala, engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit kepala keluar atas kepalaku. Bagian kita beriman.
Bagian kita adalah berdoa, suruh penyakit itu keluar atas tubuh. Imanmu kalau nggak kok coba terus, nggak ngerti kualitasnya kayak apa. Imanmu kalau nggak kok asah terus, engkau nggak tahu kualitas doamu kayak apa. Semua itu dicoba pada saat apa? Tekanan datang, nggak ada jalan keluar, cobalah terus, imanmu kok asah terus, kau memperkatakan terus, kualitasmu pasti the best. Ya, engkau harus semakin excited hari-hari ini. Sukai firman Tuhan. Sukai muji nyembah Tuhan. Ubah cara doa, cara nyembah. Jangan cuma doa minta-minta, ubah cara itu. Itu cara kuno. Minta terus, minta terus, minta terus. Kasih Tuhan. Bagian kita adalah memberkati Tuhan dengan apa? Pujian penyembahan. Ya, jangan minta terus. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Ini orang dunia kayak gini. Minta-minta. Karakter pengemis itu tuh orang-orang dunia. Tapi kita adalah murid. Yesus katakan apa? Hai anak, bangunlah. Perkatakan itu di dalam keluargamu tiap-tiap hari. Perkatakan itu di dalam pergumulanmu. Semakin pintu tertutup. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Semakin tertutup, semakin tidak ada jalan keluar. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ini yang harus kita lakukan. Imanmu makin kuat. Bangkitlah iman-iman yang mandul. Bangkitlah pikiran-pikiran yang tumpul. Bangkitlah pikiran-pikiran yang bebal. Amin. Bangkit, saudara. Perkatakan itu kuat. Makin kuat. Makanya geser dulu nih pikiran tentang berkat-berkat, geser dulu, keluarin. Mulailah mengagungkan Tuhan. Waktunya kita memberkati Tuhan lewat pujian penyembahan. Lakukan itu. Ya. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lihat. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, imanmu pasti bangkit. Sekalipun pintunya belum terbuka, nggak masalah. Imanmu akan bangkit. Engkau akan menjadi bersuka cita. Engkau akan menjadi orang yang sangat kuat. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika ia juga bangkit dan berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Artinya apa? Kalau engkau sudah ditolong, jangan engkau tidak tekun. Tekunlah di dalam Tuhan tiap-tiap hari. Ditolong Tuhan atau enggak, terima mujizat atau enggak, tekunlah dalam doa, pujian, penyembahan. Tekunlah itu terus. Ya. Amin. Jangan biarkan ada kematian. Anak ini ngalami kematian karena apa? Gak ada makanan. Nih, Yesus katakan apa? Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kenapa anak itu mengalami kematian? Karena gak dikasih makan. Sama kayak kita, saudara. Kalau kita gak ada makanan rohani masuk di dalam kehidupan kita akan mengalami kematian. Contohnya apa? Saya gak kuat. Saya pengen bunuh diri. Saya pengen bercerai. Keluarga saya hancur, saya tidak kuat. Engkau butuh makan. Engkau butuh makan, saudara. Saya berhenti doa aja. Saya nyerah. Saya tidak kuat. Engkau butuh makan. Amin. Engkau butuh makan. Jangan teriak-teriak, cari makan. Apakah makanan kita? Doa, pujian, penyembahan, firman ini loh. Ini makanan kita tiap hari. Saya kalau nggak baca firman Tuhan, mati loh saudara. Ya,
Amin. Kalau nggak makan saya mati, saudara. Ini makanan saya tiap-tiap hari. Memangnya live saat teduh kayak gini tiap hari dipikir gampang? Nggak gampang, saudara. Sehari saya tidur itu paling cuma 3-4 jam tiap hari. Pagi-pagi udah bangun kayak begini live. Kalau tiap hari saya nggak baca firman, nggak kuat. Nggak cuma iman saya, tubuh fisik saya juga nggak kuat. Tapi yang bikin kuat apa? Firman ini loh, makanan. Pintu mujizat nggak tertutup, pintu mujizat nggak terbuka, nggak apa-apa. Tapi makanlah terus. Firman Tuhan, makan habis. Ketika Tuhan mempersiapkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan suruh saya baca buku. Waduh, saya itu nggak suka baca buku, saudara. Nggak suka. Tapi Tuhan buat saya suka baca buku dalam waktu 1 hari. Itu mujizat yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Pertama kalinya saya beli buku, saya baca sesuai tuntunan Tuhan, beli bukunya ini, langsung saat itu juga. Sampai hari ini, saya suka baca. Termasuk firman Tuhan. Saya bisa lama, saudara, kalau udah di meja kerja, untuk buka firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan, saya bisa lama, saudara. Itulah tanda kasih mula-mula, tanda orang cinta sama Tuhan. Dia akan menyukai firman. Dia akan suka berdoa. Dia akan suka muji nyembah Tuhan. Itu tanda ya, orang-orang yang memiliki kasih mula-mula, orang-orang yang cinta Tuhan, selalu ditandai dengan itu. Amin. Dah, selesai. Bagian Anda lakukan, ya. Bagian Tuhan ya biarkan bagian Tuhan. Yang buka pintu itu Tuhan. Bagian kita adalah mendorong Tuhan untuk membuka pintu lewat doa, pujian penyembahan, makan ini firman, ya. Makan firman Tuhan lebih lagi. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saudara, ayo sekarang waktunya kita belajar. Lakukan tindakan profetik sama seperti Yesus lakukan di ayat yang ke-54. Pergumulan apa saja yang sedang kau alami pagi hari ini? Ayo, angkat tanganmu sama-sama. Buka mulutmu, mulai perkatakan. Apa? Masalahmu apa? Masalah pekerjaan, pasangan, keluarga, keuangan, apa? You name it. Mulai katakan, bangkitlah keuanganku, bangkitlah keluargaku. Ayo, katakan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Ayo saudara, buka. Waktunya latihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan ya Tuhan, dengan penuh iman, ada kebangkitan di dalam perekonomianku, ada kebangkitan di dalam kesehatanku, ada kebangkitan di dalam keadaan mentalku, ada keadaan kebangkitan untuk keluargaku, untuk keuangan, bisnis, usaha, pekerjaanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit keuangan, bangkit kesehatan, bangkit keluarga-keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian di dalam kehidupan kami. Tidak ada kematian. Dalam nama Yesus. Kuat saudara. Ayo perkatakan kuat. Waktunya belajar. Kuat. Ngomong itu sama Tuhan. Semua pintu yang tertutup, kami percaya dengan penuh iman. Waktu Tuhan sempurna. Terbuka pintu mujizat. Terbuka pintu mujizat. Saudara, saya melihat ada banyak keluarga. Rumahmu nggak damai sejahtera. Engkau suntuk sekali dalam keluargamu. Ayo pagi hari ini, mulai engkau berdiri dengan iman yang kuat. Katakan begini di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah atmosfer surga
mengubahkan atmosfer yang ada di rumah saya. Aku memberkati keluargaku. Shalom Tuhan turun. Berubah keadaan keluargaku. Penuh dengan teduh, penuh dengan damai. Katakan itu saudara. Mulai buka mulutmu. Katakan teduh. Katakan damai sejahtera. Keadaan keluargaku penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Shalom Tuhan mengubahkan. Shalom Tuhan mengubahkan rasa penat, panas, banyak pertengkaran. Pagi hari ini Tuhan minta damai sejahtera. Turun ya Tuhan. Turun ya Tuhan. Yes Tuhan. Latihan berkali-kali saudara. Yes Tuhan. Tuhan katakan jelas banget. Tuhan akan mengurapi mulutmu. Tuhan akan mengurapi kedua tanganmu. Tapi syaratnya adalah engkau percaya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan akan memberkati perkataanmu. Tuhan akan memberkati kedua tanganmu waktu engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ada urapan ilahi turun atas semua perkataanmu. Terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan membuka pintu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapanmu turun ya Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus baik. Tuhan beri kami sehat. Tuhan beri kami kuat. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Allah turun atas mulut kami, atas kedua tangan kami. Waktu kami declare firman Tuhan, ada kekuatan baru, atmosfer terbuka. Yes, mengubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara. Saya mau umumkan, mulai minggu ini, tiap hari Kamis akan ada Komsel Breakthrough by Zoom. Nanti saya akan taruh di story. Join ya. Kita akan belajar bedanya apa yang Komsel Breakthrough sama saat teduh pagi. Yang Komsel ini kita lebih belajar mengupas firman. Ya, kita akan menjadi pasukan-pasukan elit belajar ya. Jadi sampai ketemu nanti malam jam 7 saya akan share Zoom-nya. Ya, kita akan join di Zoom. Ya. Sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati.